kameranya. Nah, jadi saya juga tidak bisa secara lebih detail untuk menilainya seperti itu. Pertama ada Mutiara di absen 16. Beliau itu pertama aktif menjawab, terus sangat antusias sekali saya lihat dalam pembelajaran sejarah ini ya. Yang kedua, mengamati, memperhatikan dengan baik, dan mempresentasikan nilai sosial budaya yang sangat baik. Itu Mutiara. 17, absen 17, Naila. Ini mengamati, memperhatikan dengan baik, dan cukup antusias ya untuk Naila ini. Mempresentasikan dampak penjajahan Portugis dalam bidang politik dengan baik. Nah, untuk Najwa ini karena kameranya off, saya tidak bisa secara keseluruhan untuk menilai dari gerak-gerik dan sebagainya, tetapi dalam penyampaian materinya cukup baik terkait dengan materi dampak penjajahan di bidang politik. Absen 19 ada Nirna, ini juga kameranya off ya. Saya hanya bisa menilai terkait dengan penyampaian materinya saja. Terkait dengan sejarah alat musik dan genre musik keroncong ini dipresentasikan dengan baik pula. Ini ada Erdila, sama ini kameranya juga off, ya, mempresentasikan dampak penjajahan di bidang politik dengan baik. Terakhir ada Rania. Nah, Rania ini saya lihat dari awal sangat antusias juga, sama dengan Mutiara dan Nailah ya. Secara keseluruhan yang saya observasi di setiap individu yang dinyalakan videonya itu sangat antusias ya, terlihat dalam pembelajaran sejarah ini. Nah, untuk dalam mempresentasikannya juga setiap santri itu sudah sangat baik seperti itu. Itu mungkin Pak, Ibu mohon tambahan atau silakan bisa di. Ya, hatur nuhun ya, Pak Jian ya sudah menyampaikan kondisi ya anak-anak yang ditelitinya begitu ya. Alhamdulillah itu menjadi gambaran ya dari apa yang diteliti oleh Pak Jian. Baik, kita lanjut yang terakhir ya, Bu Herni, silakan menyampaikan ya hasil observernya. Atau Bu Herni masih nggak ada suaranya ya? Oke. Boleh Bu di ini aja, di share aja lah ya, di share screen aja. Catatan tadi ibunya. Kondisi. Itu belum disetting, soundnya udah dimaksimalkan. Ini katanya Pak ada masalah dengan laptopnya. Nggak pakai headset nggak? Nah itu Bu Herninya tidak bisa ini Pak. Jadi kita jaga nggak tahu ini. Nggak ada suara sekali. Nah, dibantu headsetnya. Pakai kalau headset. Enggak mungkin ditulis di grup ya. Di Nanti ini kan akan dilaporkan oleh Matul. Sudah di-share di WA, oke. Baik. Insya Allah pada prinsipnya semuanya di ini ya, nanti disampaikan juga hasil catatan masing-masingnya ya. Selain nanti yang di rekap secara umum ya oleh Bu Santi, setiap observer ya, ya lebih detail, lebih bagus ya. Lebih detail, lebih bagus itu untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi catatan ya. Jadi saya lihat dulu sebentar Bu Herni ya. Oh ini Bu Is. Bu Herni, sebentar ya. Sekarang nunggu apa Pak Risman? Ini saya mau share dulu yang catatan dari Bu Herni Pak, sebentar. Nah ini ya, yang dari Bu Herni ya, dari absen 8 ya, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini yang menjadi catatan ya.
Haifa Laila itu tadi Bu yang ini ya Bu ya, Bu Nia, yang scoring itunya paling besar ya, Laila ya? Yang kuisisnya paling besar itu? Bentar Pak saya cek, bentar Pak dicek dulu. Kalau Ya. nggak salah mah tadi Oh, Naira ya. gitu ya. Ini bisa Bentar. dilihat ya, Nah, untuk kondisi yang diteliti oleh Bu Herni. Nah, kalau dari saya sih tambahannya ya, jadi yang saya melihat yang ditutup kamera itu lebih banyak ya Bu Nia ya. Jadi ini yang buka kamera itu ya mungkin ini bisa ada tambahan ya. Yang pertama itu ada Mutiara, ini yang buka ya. Karena lebih sedikit ya, saya sampaikan ada Mutiara, ada Jahra, ada Gilman ya, ada Martiaza, ada Naila, ada Griselda, ada Siva, ada Malia, ada Raina ya, yang buka ininya. Rania mungkin ya Pak. Siapa? Raina ya? Rania. Oh Rania, ya Rania berarti ya. Itu yang, nah itu mungkin ya, mungkin lebih kepada identifikasi ya Bu ya, untuk yang belum buka kamera itu apanya begitu ya yang menjadi faktor begitu ya, apakah kemudian sinyalnya begitu ya, tapi juga tadi ada yang izin ya Bu ya, ada yang izin tidak membuka kamera ada. Ya? Nah, karena sinyal gitu ya, Ada cuacanya katanya gitu. Itu sudah bagus begitu ya, akan termasuk tadi yang ada yang ini ya, mencoba masuk lagi dengan berarti kan itu memang anak mau mengikuti pembelajaran begitu ya. Nah kan itu sih ya kalau dari saya. Terus yang tadi yang jadi catatan saya itu sudah disampaikan oleh teman-teman observer juga ya, irisan lah ya sudah bahasannya. Itu secara umum begitu. Nah itu semuanya ya nanti kita catat ya, rangkum semua begitu ya oleh Bu Santi begitu ya, apa-apa yang sudah kita ini ya lakukan ya di listen study ini ya, dari mulai perencanaan ya, kita rapat-rapat merencanakan, membuat RPP bersama-sama gitu ya, lalu kemudian alhamdulillah Pak Anwar ya tadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan di RPP itu dari awal sampai akhir alhamdulillah itu bisa berjalan semuanya ya, tersentuh begitu ya. Adapun kendala-kendala teknis begitu itu lebih kepada Pak Anwar juga tadi merasakan ya, terlempar juga ya Pak Anwar ya. Ya di sana di Zoom begitu ya. Nah itu lebih ke sana aja sih, yang eksternal ya, eksternal. Nah, dan alhamdulillah juga tadi untuk kondisi anak-anak, Pak, kalau secara umum ya yang kita amati ya kan mungkin kalau bisa dibilang kalau ada satu problem itu ya tidak seketika Ibu Nia memberikan perintah ya untuk membuka kamera. Nah itu mungkin lebih itu ya, itu aja yang jadi catatan, tidak semuanya mengikuti begitu ya. Nah adapun yang lainnya tadi kita sudah diskusi Pak ya, dari mulai penyampaian Bu Nia ya, dengan informasi dari observer yang lain, alhamdulillah untuk keaktifan malah melebihi ekspektasi ya dari Bu Nia sendiri begitu ya. Ya ekspektasi sebagai guru ininya ya, guru modelnya begitu ya. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk presentasi mungkin sederhana ya, dengan waktu yang ada ya, tidak terlalu leluasa, namun ternyata anak-anak memberikan yang terbaik ya, dari sisi PowerPoint ya, dari tampilan ya, presentasinya itu alhamdulillah ya kita juga bisa melihat ya tadi ya, anak-anak begitu aktif begitu ya, dan ketika presentasi pun pembagian perannya juga muncul ya, tidak satu kelompok itu dominasi ya, istilahnya presentasi ya, menonjol itu mengandalkan pada satu kelompok itu satu orang gitu ya, tapi sudah mulai mau berbagi peran begitu ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya begitu ya di kelompoknya masing-masing. Nah itu mungkin Pak secara umum ya tadi apa yang sudah kita catat ya di lesson study ini.
silakan mungkin Pak Anwar kalau misalkan ada tambahan mungkin yang kita kelewat Pak, kira-kira apa itu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu Nia. Nia sudah jadi model. Ternyata Ayah udah terlaksana ya Saya masih rapat jadi saya. model. Tapi sekarang mah gurunya guru model ya, bukan model majalah. Alhamdulillah saya juga mengamati walaupun sambil workshop di sini tetap mendengar begitu. Saya lebih ke arah jalannya listen study ya. Kenapa jalannya listen study? Karena tugas saya adalah kita sama-sama membelajarkan bagaimana listen study ini satu cara untuk peningkatan mutu kemampuan guru dalam bidang pedagogik begitu. Jadi ini percepatan sebetulnya. Nanti saya ingin minta masukan dari teman-teman. Gimana sih rasanya setelah ikut listen study 2 atau 3 kali atau bahkan 5 kali. Kalau sekali belum terasa ya. Jadi minimal itu 5 kali. Kenapa? Nanti akan makin tajam bagaimana kita melihat kemampuan anak, siswa, bagaimana kita mengontrol siswa tajam gitu. Kalau 1 kali biasanya baru tahap pengenalan dulu. Nah, terkait pelaksanaan ya alhamdulillah ini sudah plan do see ya. Plannya do sudah, see-nya juga, refleksi juga sudah ya alhamdulillah. Nah, saya hanya meluruskan saja bahwa ini pembelajaran kita. Artinya setiap kekurangan yang barusan dilalui adalah kita perbaiki kita masing-masing. Boleh juga kalau secara langsung menyampaikan tidak jadi masalah, hanya saya mengajak ini seolah-olah pembelajaran itu bukan Bunia yang ngajar, sebetulnya pembelajaran kita. Kita dapat ilmu dari guru model hari ini, bagaimana guru model menyampaikan dengan tenang, menyampaikan dengan arahan-arahan yang anak tuh betul-betul memperhatikan. Kenapa sih melihatnya anak gitu ya? Kenapa sih nggak lihat guru cara ngajar? Kalau lihat guru cara ngajar, nanti Bapak Ibu jadi supervisi. Nah, kita inginnya lihatlah hasil dari cara ngajar. Yaitu apa hasilnya? Reaksi anak. Ya mungkin tadi teman-teman saya mendengar ada yang menyampaikannya bagaimana siswa ada yang diam, ada yang ditutup. Ya memang begitulah sebetulnya full di lapangan juga kalau offline tidak jauh ya. Ada yang cuek, ada yang fokus, ada yang aktif pisan begitu. Tapi harapan kita yang mana gitu. Nah, kalau yang aktif berapa persen yang aktif? Kalau yang tidak berapa persen? Terus apa nih ke depannya supaya lebih aktif lagi begitu. Jadi bukan Bumia harus begini, Bunia harus begini, enggak. Apa sih yang harus kita lakukan supaya ke depannya anak yang saya pantau tadi aktif. Kenapa dia tidak aktif? Walaupun kita tahu semua reaksi anak itu merupakan reaksi dari pembelajaran kita saat ini. Yang ditugaskannya adalah Ibu Nia begitu. Jadi teman-teman ini sebetulnya model pelatihan ini adalah model yang secara tidak langsung memberikan pembelajaran secara praktis. Maka nanti kalau teman-teman dilihat di RPP boleh diperbaiki. Tadi nampaknya misalnya anak itu masih banyak yang bengong ya. Sepertinya dia mungkin tidak ada pekerjaan nih karena yang bekerja hanya sekian orang. Nah, modelnya harus kita ubah nih, begitu ya. Ya jangan berpikir ke Bunianya, tapi pembelajaran kitanya gitu. Sehingga tadi apa nih kelebihan dari Bunia? Oh ini Bunia pembawaannya sudah tenang gitu ya, sudah fokus ke tidak didominasi oleh guru begitu ya. Hal-hal yang begitu tentu tidak mudah ya bagi kita. Dan ini juga butuh waktu begitu ya. Nah, yang berikutnya saya berharap ya teman-teman tetap nih listen study itu nanti jadwalkan siapa dan kita coba lagi gitu. Bagaimana mengamati anak. Ternyata mengamati anak itu tidak mudah. Padahal salah satu kompetensi guru itu adalah barusan juga dibahas di sini di workshop ya, karena akan ada penilaian IKI nanti indikator kompetensi individu, salah satunya kompetensi masing-masing. Di guru itu ada kompetensi bagaimana
kompetensi tentang guru memahami karakteristik siswa gitu. Coba bayangkan yang 30 orang itu dipahami satu-satu dalam tiap pertemuan, ternyata tidak mudah gitu. Tadi kita baru dibagi 5 tuh supaya fokus. Sebetulnya boleh saja teman-teman yang 5 ini ngelihat yang sebelahnya nggak apa-apa, cuman yang fokusnya itu. Kita fokus dulu, nanti kalau udah 2-3 kali listen study mungkin bisa dibebaskan begitu ya. Karena kita harus fokus dulu, kita belajarnya mengamati. Mungkin saat ini kita ngajar aja, nggak belajar mengamati anak begitu. Nah, sekarang kita belajar begitu. Nah, saran saya kalau saya karena punya amanahnya di kurikulum ya teman-teman, tadi juga kita mah beda nih karena listen study ini. Saya memahami lah ya kalau jaringan dan sebagainya karena memang ini bagi saya juga listen study pertama kali secara daring. Biasanya saya offline begitu ya. Daring itu memang banyak kesulitan dari segi jaringan. Hanya mungkin perlu teman-teman diingatkan lagi di RPP-nya lagi tentang bagaimana penerapannya 4 pilarnya di pembelajaran. Bukan di pembuka saja, bagaimana ketika pembelajarannya dilaksanakan. Keterkaitannya 4 pilar. Nah, ini PR kita bersama begitu ya. Jadi secara keseluruhan listen study alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Teman-teman juga sudah alhamdulillah memahami bagaimana mengamati anak. Jadi teman-teman yang diamati anak itu ya bagaimana dia pengalaman belajarnya. Hati-hati ya. Bukan hasil belajar nih atau bukan hasil belajar tapi pengalaman. Pengalaman itu gimana? Pengalaman siswa itu artinya reaksi dia baik terhadap materi, terhadap gerak-gerik, terhadap juga konten yang ada gitu dan juga terhadap metode pembelajaran gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau nanti ada listen study lagi lebih ditingkatkan mengamatinya. Kalau memang ini daring kita nggak dengar. Kalau nanti ada diskusi ya, kalau ada diskusi bukan daring kalau offline karena ini listen study kita akan jalankan terus. Nah, di saat offline itu kita mencatat, mendengar omongannya juga harus kita dengar. Termasuk tulisan di bukunya juga harus kita cek dia nulis apa. Bisa jadi dia gambar-gambar ya. Kalau tadi itu ya yang kepalanya siapa ya tadi nggak kelihatan, nggak muncul cuman kerudungnya saja begitu. Nah, ini juga salah satu kelemahannya di daring begitu. Bu Nia, halo Bu Nia. Ada Bu Nia? Ada, Pak. Bu Nia, gimana rasanya setelah mendengar hasil pengamatan dari para guru? Apakah listen study ini ada manfaatnya begitu Bu Nia? Alhamdulillah Pak, insya Allah untuk saya banyak sekali manfaatnya. Terus apa yang dirasakan? Sebenarnya tadi memang agak nervous ya Pak, deg-degan mengingat guru-guru yang lain lebih senior gitu ya Pak. Jadi agak deg-degan gitu cara mengajarnya. Alhamdulillah juga tadi sebenarnya saya menyoroti anak-anak yang biasanya aktif terus pas tadi pembelajaran itu cenderung hanya sesekali saja. Biasanya kalau belajar itu aktif, tapi tidak tahu kenapa gitu ya pas tadi belajar yang biasanya aktif jadi tidak aktif gitu Pak, maksudnya kurang aktif gitu. Hati Bunianya ya tadi mungkin rada kurang. Entah mungkin mereka merasa kan banyak ya Pak yang masuknya, ada peneliti 1, peneliti 2 mungkin jadi salah satu faktor ya yang yang tadinya aktif, yang biasanya aktif jadi cenderung kurang aktif gitu. Tapi alhamdulillah semuanya di luar ekspektasi saya sebenarnya untuk keaktifan mereka. Ya. Pak Anwar, mohon izin dulu Pak Anwar ya, ini kita di Zoom ini waktu karena ini nggak pakai Zoom yang berbayar ini saya waktunya 7 menit lagi Pak. Apakah nanti kita akan lanjut begitu? Udah selesai sih. Udah selesai lah ya. Kalau nanti saya minta notulennya nanti dilaporkan ke saya karena di minggu ini saya harus lapor mingguan. Kemudian nanti dari pengamatan saya juga lihat nanti ke depannya apa yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi 1 kali pertemuan itu belum apa-apa ya.
Listen study itu nanti makin tajam, harapannya teman-teman tajam melihat sikap anak. Jadi nanti walaupun nanti nggak listen study sendiri, nanti akan keluar sendiri mengamati anak dan feelingnya akan kuat gitu. Sehingga bisa jadi tadi kalau kata Bu Nia, oh ini yang nggak aktif nih, bisa jadi berubah tuh di tengah jalan skenario gitu. Itu bisa jadi berubah. Hanya mungkin kalau sekarang kan baru satu pertemuan ya. Itu ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmunya dan berharap terus berganti ya guru modelnya. Coba cari lagi materi. Cuman masukan saya itu ya Bu Nia, materi 4 pilarnya supaya lebih dikupas lagi gitu, sehingga nanti di akhir itu materi 4 pilar dengan sejarah itu yang sepertinya banyak kaitan itu bisa lebih dibahas. Ya, ini saya masukannya di listen study ya, penambahannya saja karena tujuannya adalah peningkatan kemampuan. Ada yang ditanyakan Pak Risma atau guru-guru yang lain mana? Ya silakan, mungkin ada yang dari yang lain ya. Alhamdulillah Bapak, atur nuhun. Kita banyak pelajaran nih dari ini ya yang rancang program oleh dari Dirdik ya untuk listen study ini. Ini betul-betul Pak, kalau saya pribadi alhamdulillah bisa mendapatkan pelajaran ya untuk peningkatan ya pembelajaran di kelas saya ya. Karena dengan melihat ya yang lain ya, termasuk juga ini kan ada pendekatan yang baru ya. Tidak seperti supervisi ya, kita melihatnya itu benar-benar memperhatikan anak yang biasanya kan guru itu kesulitan ya Pak ya untuk detail melihat kondisi anak itu begitu. Biasanya kan kita langsung general aja begitu ya, yang aktif baik ya, yang biasa-biasa saja, yang bermasalah biasanya begitu gitu ya. Tapi dengan listen study ini luar biasa kita mendapatkan perspektif yang lain begitu Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kalau sering-sering nanti makin tajam ya. Observer, menjadi observer itu nanti ada terbaik biasanya ya. Orang tuh udah bisa ngelihat. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, selamat melaksanakan tugas yang lain. Dan mungkin Pak Risma dijadwalkan lagi, silakan mau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau bisa tadi pertama buat RPP-nya bareng-bareng. Jadi saling mengisi itu enak. Jadi siapapun guru model, oh iya ternyata lebih mudah mengajar itu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Saya pernah merasakan itu. Itu ya teman-teman. Saya pamit. Makasih dan minta laporannya nanti di notulennya. Siap Pak Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua ya satu demi satu ya amanah yang kita lakukan ya sudah terlaksana ya. Dan harapannya tadi pesan dari Pak Anwar ya untuk listen study ini kita gunakan terus-menerus begitu ya. Ya, karena ya baru sekali gitu ya. Kita sudah dapat pelajaran gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu kita coba ulang begitu ya. Itu pasti ada ya peningkatan kualitas ya dari pembelajaran kita semua ya di kelas masing-masing begitu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu? Kita ada waktu nih 2 menit lagi. 2-3 menit lagi. Dari saya nggak ada Pak. Is ya cukup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya ya. Kita kasih reaksi dulu mungkin ya buat Bu Nia ya yang sudah menjadi ujung tombak ya listen study ya. Alhamdulillah Bu Nia ya hatur nuhun begitu ya sudah membantu kita ya mendapatkan pengalaman ya yang terbaik begitu ya di listen study ini. Dari saya mungkin cukup ya. Kalau dari ibu-ibu nih di Azkia ada yang mau disampaikan? Lagi terakhir? Baik ya, ini waktunya agak mepet juga. Kalau tidak ada yang mau disampaikan ya,
mungkin nanti Bu Santi dibantu ya untuk melengkapi ya catatannya. Dan semua para observer mohon ini ya di-sharekan ya apa yang menjadi catatannya semua. Jadi nanti hal-hal yang detail itu insya Allah bisa kita buat laporan sebaik mungkin ya. Karena temuan-temuan itu cukup ya berarti ya untuk kita jadikan pelajaran. Itu saja dari saya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya dan kekurangan dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, hapunten ya. Nuhun ya, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.